Oke, kita langsung judulnya adalah visitation, saudara. Visitation ini kalau di Indonesia kan lawatan Tuhan. Ya. Lawatan Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 68. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bahasa Inggrisnya, bless, praise, glorified be the Lord, the God of Israel, because he has visited us and brought redemption to his people. Ayat ini diambil di Lukas 1 ayat 68. Ini merupakan satu pujian dari seorang Imam Sakaria. Imam Sakaria itu kalau saudara tahu gambarnya seperti ini. Siapakah Imam Sakaria dan istrinya Elizabeth? Ada yang tahu? Siapa dia? Oh, siapa dia? Dia ini papinya Yohanes. Orang tuanya Yohanes Pembaptis. Sakaria dan Elizabeth. Beliau ini belum memiliki anak, sudah sampai tua seperti ini. Ya. Imam Sakaria tugasnya masuk di ruang Maha Kudus untuk memberikan korban syukur. Dan tiba-tiba saat itu dia didatangin sama malaikat namanya Gabriel. Ya, saya di sini pikiran saya itu lain namanya. Jadi saya no, that's one. Gabriel, ya. Makanya dia bilang, terpujilah Tuhan. Karena apa? Waktu dia membakar ukupan itu, Gabriel itu tiba-tiba muncul di ruang Maha Kudus dan dia bilang, kamu akan memiliki anak. Dapat, sekalipun kamu saat ini usianya sudah lanjut. Nah, begitu sukacitanya Sakaria ini, kok sampai didatangin sama siapa namanya itu? Nah, berarti saudara dengerin ya. Siapa sih di ayat 1, Lukas 1 ayat 6 dikatakan gini, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dari ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya. They both were righteous approved. Apa tadi itu di situ? The sight of God, walking blamelessly in the commandments and requirements of the Lord. Jadi Sakaria dan Elizabeth ini begitu taat dengan Tuhan. Dia itu dekat sekali. Tugasnya dia membakar ukupan di ruang Maha Kudus, saudara. Kalau dia nggak hidup kudus, waktu dia masuk ruang Maha Kudus, dia akan mati. Begitu kudusnya dia, begitu dekatnya dia sama Tuhan, dia baik sekali. Nah, pertanyaannya, orang baik sekali sama Tuhan, itu ada masalah enggak ya? Halo? Masih ya? Tak pikir enggak, bebas masalah gitu ya. Di ayat 7 dikatakan gini, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul. Dan keduanya telah lanjut umurnya. But they were childless because Elizabeth was barren and they were both far advanced in years. Ini bahasanya halus ya. Wis tua sekali, dia belum punya anak, mandul dia. Zaman itu saudara kalau orang mandul itu termasuk aib buat mereka. Ya. Tapi yang baiknya Sakaria sama Elizabeth ini, sekalipun dia ada masalah besar, ya, tapi dia tetap melakukan tugasnya dengan Tuhan. Melakukan melayani Tuhan dengan benar dan menyenangkan hati Tuhan. Banyak anak Tuhan sekarang, kalau doanya nggak kejawab, dia akan apa? Apa? Kabur? Kabur kemana Bu? Dia akan meninggalkan Tuhan, saudara mungkin. Dia akan komplain sama Tuhan. Dia sudah buatin ini note. Saya sudah berpuluhan loh Tuhan. Saya sudah doa puasa loh Tuhan. Saya sudah datang ke gereja RIM loh. Ya toh, ngasih persembahan loh.
Saya sudah ikutin semuanya, tapi doa saya kok gak dikabulkan. Ngamuk sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Terus ninggalin Tuhan, kabur tadi itu ceritanya. Saudara, Zakaria enggak seperti itu dan Elisabeth. Dia sudah lanjut umurnya, dia belum dapat anak. Kalau dia sudah doa enggak dapat anak, dia malu enggak? Malu loh saudara. Saya 5 tahun belum punya anak aja malu. Seriously. Kalau ketemu, mana anakmu gitu ya. Kalau belum kawin, mana pacarmu? Kalau sudah kawin, mana anakmu? Anaknya sudah gede, mana calon mantumu gitu ya. Orang-orang itu usil memang. Saudara jangan ada yang seperti itu di sini. Jadi Zakaria dan Elisabeth itu dia taat sekalipun permasalahannya dia ada. Nah ini kita perlu contoh saudara ya. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar bisa menerima lawatan Tuhan itu. Judulnya malam hari ini The Visitation. Lawatan Tuhan itu sebetulnya sudah terjadi buat kita, buat saudara dan saya. Saudara mau tahu di ayatnya di mana? Di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. For God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave His one and only begotten Son, so that whoever believes and trusts in Him as a Savior shall not perish but have eternal life. At this verse, it is talking about God as visitations to us when you receive Jesus as Savior. Waktu kita terima Savior, Jesus Christ, kita sudah mendapat visitation itu saudara. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Jadi lawatan Tuhan, visitationnya Tuhan itu sudah kita dapatkan saat saudara percaya Yesus Kristus adalah Juru Selamat saudara. Tapi kita sering melihat kenyataan saudara. Mana sih Tuhan itu kok saya nggak pernah didatangin kayak si A itu bisa dengar suaranya. Saya dari dulu nggak pernah dengar. Ya kan? Saudara, saudara itu sudah menerima lawatan Tuhan saat saudara menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebetulnya tugas saudara dan saya itu mengaktifkan lawatan tadi, yaitu dengan apa? Cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Yes. Kata melawat ini tadi aslinya itu dari bahasa Greek Yunani episkeptomai. Artinya apa? Mengunjungi untuk menyelamatkan. Waktu saudara terima Yesus as a Savior, you receive God as your Savior, God coming to you and save you. Ini lawatan yang besar yang saudara dan saya harus kenal ini. Berarti saudara sudah terima lawatan loh. Sekarang tergantung saudara dan saya. Mau mengisi lawatan ini, mau mengaktifkan atau mau menggerakkan lagi apa namanya ya. Mengaktifkan apa yang sudah saudara dapatkan, yaitu lawatan Tuhan. Arti yang kedua, lawatan itu memberi pertolongan kepada umatnya. Tuhan itu datang kepada saudara dan saya untuk melihat masalah apa yang saudara hadapi saat ini. Seperti Zakaria tadi. Tuhan tahu nggak problemnya Zakaria? Tahu. Dan Tuhan datangin dia. Tapi dia nggak langsung datangin. Tapi tunggu sampai kelihatannya nggak ada jalan loh ini. Umur sudah tua sekali. Ya, tapi saudara ingat juga ceritanya Sarah dan Abraham, ya dia sudah menopause, mati, haid. Tapi dia mendapatkan jawaban doanya. Tuhan itu luar biasa, tidak pernah terlambat. Sekalipun secara mata kita itu terlambat. Tapi Tuhan gak pernah terlambat. Oke? Nah pertanyaannya sekarang gini saudara. Saya percaya saudara ini sudah capek sekali, saya mau cepat karena ada makanannya enak-enak saudara.
Makanannya itu khusus, ini sambil ngomongin supaya saudara semangat. Itu Bu Vero siapin besek itu dari Indonesia. Oh, mau kok makanannya sampai besek gimana sih ini? Oh pokoknya enak lah, ada nasi liwetnya. Oh ini bocoran sedikit biar saudara buka matanya dan semangat. Pertanyaannya, sampai lupa saya. Gara-gara ngomongin makanan nih, perut lapar. Waktu saudara menerima lawatan itu penting loh saudara. Kita kalau nggak dilawat Tuhan, if you are not God, a visitation of God, it's like nothing, you know. Life is like nothing. But if you got visitation, you have experienced God's visit, you will be excited with your life. Amin. Nah, apa dampaknya, ciri-ciri orang yang kelaparan, kan kelihatan. Ini ciri-ciri orang yang pernah dilawat Tuhan. Satu, cirinya kita mengalami, bahasa Indonesia, transformation. Pertama kita mengalami transformasi. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan gini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus said to him, I am the only way, tulisan saya kurang terang. I am the only way to God and the real truth, the real life. No one comes to the Father but through me. Ini bahasa Amplified Bible lebih detail ngartikannya. Jadi saya senang pakai kata-kata ini. Sehingga saudara benar-benar waktu saudara nerima Yesus Kristus sebagai Savior, when you receive God as your Savior in your life, this is the only way loh God itu. So, if I'm living here before I never know about God, I live with the sin. The wages of sin is death. Good, untung masih ada yang ingat satu. Upah dosa adalah maut. Hidup saya dulu di sebelah sini. Begitu saya kenal Yesus, saya hidupnya dipindahkan sama Tuhan di sini. Kehidupan kekal ada di dalam tangan saudara dan saya. Berarti waktu saudara menerima Yesus, saudara menerima lawatan bukan? Dan lawatan pertama yang saudara terima adalah apa? Transformasi dari gelap kepada terang. Saudara mengalami transformasi. Amin gak sih? Ngomongin makanan lagi yuk. Ada kue-kuenya, enak-enak. Nah ya. Jadi kalau saudara diomongin itu semangat. Jadi transformasi itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara harus yakin itu. Kalau saudara nggak ngerti itu, saudara ngikut Tuhan cuman just follower, not disciple. Tuhan cari disciple loh saudara, bukan follower. Amin. Tahun ini saya mengalami transformasi 3 kali di keluarga besar kami. Yang pertama adiknya Dayu. Adiknya Dayu ini kerja di Jepang, dia kenal Tuhan sendiri, Tuhan datangin dia sendiri, dan dia lihat tangannya Tuhan yang besar sendiri, menyembuhkan dia, dan dia dulu tidak beragama Kristen, dia kenal Yesus, dan mengalami transformasi. Haleluya. Kedua, pembantu rumah tangga kami, dulu yang jagain Kela, dia dari seberang sana, dari dulu saya nggak pernah paksa untuk pindah agama, nggak pernah saya. Saya paling nggak suka maksa-maksa orang. Ya, tapi kalau saya paksa anak saya senang. Saya harus paksa anak saya, Monica, Kela, harus saya paksa. And then kita panggil Bibi, begitu dengar kesaksiannya Gusmang, adik saya, adiknya Dayu, dia mimpi ketemu Yesus langsung. Lalu dari seberang dia bilang, Bimi, manggilnya kita papi mami ya, aku mau dibaptis Bimi. Jadi dia terima Yesus. Wow, ada tepuk tangan loh. Dia mengalami transformasi saudara. Dia mengalami lawatan Tuhan. Malam ini saudara harus menerima lawatan itu
yang sudah saudara terima, saudara kerjakan lawatan itu. Yang ketiga, maminya Dayu sendiri. Waktu itu dia bilang, nanti Dayu datang kedua kalinya, aku mau dibaptis. Wow, tepuk tangan lagi dong. Jadi ada 3 orang dalam keluarga kita tahun ini ngalami transformasi yang besar. Dan saya percaya buat saudara juga, 1 orang sudah dalam keluargamu diselamatkan. Seluruhnya diselamatkan. Amin. Jadi itu saudara harus tahu, transformasi itu terjadi saat saudara menerima lawatan. Ya. Yang kedua, apa sih cirinya orang setelah mengalami lawatan atau visitation? God visit, what your impact in your life. The second thing is redemption. Kelepasan, ya, pemulihan. Dan di sini ayatnya dikatakan Psalm 23 verse 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed and refreshed my head with oil, my cup overflows. Daud itu menulis, King David writing this verse because he has experience with God's visit. Dia katakan Tuhan itu seperti menghidangkan makanan di depannya musuh. You prepare a table, God, before me in the presence of enemies. Bayangin saudara, di depan enemies, lawan kita, Tuhan itu menjamu kita gitu saudara. Rasanya gak masuk akal ya. Itulah Tuhan kita. Ya, kalau saudara mengalami redemption, when you got visitations from God, redemption, it means your limitations in your mind will be rebuked with unlimited God's thinking. You understand? Sorry, my English is not good, but you learn it, okay? Actually, I always say in English, but you never learn Indonesian. Bang Jul. Bang Jul just say ruwet. Ruwet itu aja saudara. Change, now you have to learn when I'm speak Indonesia, you have to open your ear, speak Indonesia. Come on. Come on. Oke. Jadi yang kedua saudara, waktu kita mengalami lawatan Tuhan, kita ada redemption di dalam kehidupan kita. Cirinya apa? Pikiran kita yang dulunya itu terbatas. Aduh, gak mungkin Tuhan. Aku kan orang desa, orang ngerti apa-apa. Ya, ini biar tambah susah lagi, ini bahasa Jawa. It's the second language in heaven. So you have to learn. Pak Yosef mesem-mesem ya. Makanya dia milih orang Jawa. Dia tahu bahasa Jawa is number second in the heaven. Oh, lovely Bang Jul. Oh, you too. Oke. Saat kita belum menerima lawatan, when we never got experience with God's visit, our thinking is always limited. Limited edition, no. Limited. Why? Because we think like a human thinking. I can't do this because it's not my skill. I can't do this because, dibatasi saudara. Tapi setelah saudara menerima lawatan Tuhan, when you got experience with God's visit, your thinking it will be changed. Limited become unlimited. Sebab apa? You know that the powers of Holy Spirit inside you. If the power Holy Spirit inside you, it is unlimited power. That is in you. Wow. So you can create with your apa ini? Words. Declare it in the name of Jesus. Heal. Tapi nggak heal. Nggak apa-apa. Saudara jangan takut. Ya, heal nggak heal bukan urusannya saudara dan saya.
If you pray someone is not healed, it is not your business. It is God business. Kita sering pikiran kita itu dipagarin dengan abundance of pikiran kita sendiri, kekuatan kita. Oh, anakku gak akan bertobat. Oh, anakku gak akan sembuh. In the name of Jesus, I have the authority of God. Amen. And I pray now in the name of Jesus. Heal. Yes, harus begitu saudara. Kalau saudara terima lawatan, tandanya saudara akan mengalami satu redemption. Satu kelegaan, satu freedom, satu otoritas yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Itu benar-benar terjadi saat saudara mempraktekkan. Selama saudara nggak mempraktekkan, ya nggak akan terjadi apa-apa. Next, yang terakhir saudara. Nah terakhir kan, cepat ya. Tanda yang ketiga adalah revival. John 4 verse 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. The Samaritans, now many Samaritans from that city believe in him and trusted him as Savior, because woman said when she testified, he told me all the things that God have done. Jadi perempuan Samaria ini bersaksi setelah dia mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Dia bersaksi tentang kesembuhan itu, kesaksiannya dia, sehingga banyak orang dimenangkan. Nah, tanda ketiga ini, when you got experience with God's visit, you will become a good, bersaksi, good testimony, good witnesses. Jadi tidak ragu lagi untuk mengabarkan kabar sukacita itu. Jadi kalau saudara terima Yesus sebagai juru selamat, saudara sudah menerima apa? Kuasa. Kuasa itu saudara mengalami revival di dalam kehidupanmu. Kalau engkau sudah mengalami revival itu, engkau gak akan pernah berhenti untuk bersaksi. Amin. Pernah gak sih ngalamin itu? Hari-hari itu gak pernah kita stop untuk bersaksi. Always God is good, always God is good. Di mana-mana saudara akan bersaksi. Your life can never be the same after the visitation. Amen. And then the last, Merry Christmas and 2024, the year of kingdom influence. Amin. Saudara harus menjadi ragi yang baik, yang benar, yaitu ragi kebenaran, bukan ragi gosip saudara. Jangan sampai salah. Iblis membengkokkan. Tahun depan kita semakin semangat bersama Tuhan. Amin. Kita memang belum perubahan tahun, tapi biasanya Christmas and Happy New Year, right? So saya beri bocoran dikit, tahun depan kita masuki tahun kingdom influence. Kita harus semakin benar di hadapan Tuhan, karena akhir zaman sudah dekat. God bless.